Malam itu, di sebuah gedung megah di tengah kota Jakarta, semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Tawa, musik, dan cahaya lampu pesta seakan menandakan kebahagiaan reuni akbar. Tapi di tengah kemewahan itu, seorang pria masuk dengan pakaian lusuh, sandal putus, dan wajah lelah. Semua mata langsung memandang, lalu tawa pun pecah. "Apa orang ini tersesat?" kata seseorang. Tak ada yang tahu. Pria yang mereka hina itu sebenarnya pemilik perusahaan raksasa, seorang miliarder muda yang menyamar hanya untuk melihat siapa teman sejatinya. Malam itu, mereka menertawakan seorang gembel. Tapi tak lama lagi, merekalah yang akan tertunduk malu. Kira-kira dari mana kalian nonton kisah ini? Tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu dari daerah mana saja orang-orang baik yang masih percaya kalau harga diri manusia bukan ditentukan dari harta. Jangan lupa subscribe channel Life Story ID, karena setiap kisah di sini selalu punya makna yang menyentuh hati. Langkah kaki seorang pria dengan pakaian lusuh terdengar pelan menyusuri trotoar yang ramai malam itu. Sandalnya hampir putus. Tas kumal di punggungnya seakan menjadi saksi hidup keras yang ia jalani. Rambutnya yang panjang tak terawat menutup sebagian wajahnya. Itulah Raka, lelaki berusia 28 tahun yang datang menghadiri reuni akbar SMA Garuda Nusantara, sebuah acara megah yang diselenggarakan di Hotel Bintang 5 Kota. Angin malam membawa aroma wewangian mahal dari dalam aula. Lampu megah berkilauan menyambut tamu-tamu berpakaian glamor. Jauh berbeda dengan penampilan Raka yang seperti gembel yang salah tempat. Namun, setiap langkah yang ia ambil penuh dengan keyakinan. "Sudah lama sekali," gumamnya pelan. "Aku kembali bukan untuk pamer, tapi untuk mencari siapa yang benar-benar tulus." Sejujurnya hati Raka berdebar. Tempat ini menyimpan ribuan kenangan, pahit dan manis, dari masa sekolahnya dulu. Dulu ia adalah siswa miskin yang sering diejek dan diremehkan. Ia hanya ditemani sahabatnya, Reza, yang selalu ada meski mereka sama-sama tidak populer. Tangannya mengepal erat sambil menatap pintu masuk yang dijaga beberapa petugas keamanan berjas rapi. Di tangannya ada kartu undangan yang ia terima secara resmi lewat email beberapa hari lalu. Namun ia memilih tampil seperti ini, menyamar, karena satu alasan. Untuk melihat siapa yang menghargai manusia berdasarkan hati, bukan harta. Dari kejauhan, suara tawa riuh terdengar. Alumni-alumni yang dulu menjadi bintang sekolah terlihat gemerlap bak selebriti. Mereka datang dengan mobil mewah, memakai jam tangan berkilauan, dan parfum berkelas. Raka menarik napas panjang lalu melangkah masuk. Begitu ia menginjakan kaki di lobi hotel, beberapa orang langsung memandang sinis. Ada yang menutup hidung, ada pula yang bisik-bisik. "Pengemis ya? Acara kayak gini kok boleh ada gembel masuk? Haduh, bikin malu." Raka pura-pura tidak memperhatikan. Ia hanya menunduk dan melanjutkan langkahnya. Di meja registrasi, seorang perempuan panitia memandangnya dari ujung kaki hingga kepala. Wajahnya berubah seketika, antara jijik dan kaget. "Mas, tempat acara bukan di sini. Kalau mau minta sedekah, keluar ya," katanya ketus sambil mengusir. Raka mengeluarkan undangannya. "Saya tamu. Ini kartu undangannya." Si perempuan itu mengernyitkan dahi, lalu tertawa sambil menyenggol temannya. Lihat dech. Kartu undangan palsu kayak gini masih dipakai nying. Why mas? Udah pergi aja." Ia berusaha merebut undangan itu, namun tiba-tiba sebuah tangan menghentikan gerakannya. "Jangan sembarangan." Suara tegas itu membuat semua menoleh. Seorang laki-laki dengan gaya formal namun ramah berdiri di sana. Wajahnya langsung tampak familiar bagi Raka. "Reza?" bisik Raka dalam hati. "Ya, dialah Reza, satu-satunya teman sejati saat SMA dulu." Reza melihat lelaki kumal itu dengan mata melebar penuh keterkejutan. "Raka, bener ini kamu? Raka teman sekelas kita?" Raka hanya mengangguk kecil. Reza langsung memeluknya hangat, tanpa peduli penampilan sahabat lamanya. "Astagfirullah, kemana aja kamu selama ini? Aku kangen, Rak." Panitia yang tadi meremehkan mereka hanya bisa menunduk malu. "Iya, aku cuma ingin datang bertemu teman lama," jawab Raka, tersenyum tipis. "Yuk masuk bareng aku. Aku udah siapin tempat buat kamu," ujar Reza sambil menarik tangan Raka masuk ke aula. Saat pintu dibuka,
Pemandangan megah menyilaukan mata. Lampu kristal, karpet merah, dan ribuan balon menghiasi ruangan. Semua alumni tampak berbahagia. Namun begitu Raka memasuki ruangan, seketika beberapa orang berhenti tertawa dan mulai menatap ke arahnya. Bisikan-bisikan menusuk kembali muncul. Kok bisa dia masuk? Aduh, malu-maluin banget nih orang. Ketahuan banget miskin, kayak gepeng. Namun Raka tetap melangkah. Hingga dari panggung tengah, terdengar suara seseorang yang dulu pernah sangat berarti baginya. Raka. Raka menoleh. Wajahnya langsung tercekat. Itu adalah Alana, cinta pertamanya. Gadis rupawan yang dulu ia kagumi dalam diam. Kini ia tampil elegan dalam gaun mewah, seolah tak tersentuh oleh kehidupan sembarangan. Tatapan Alana saat melihat Raka bukanlah tatapan mengenali teman lama, melainkan tatapan jijik, seperti melihat sampah. That's him? Gembel itu? Ujar Alana ke teman-temannya yang langsung tertawa. Di sudut aula, seseorang memandang pemandangan itu sambil tersenyum licik. Seorang pria berpenampilan sangat mapan dan arogan. Vano, si ketua geng populer saat SMA. Ia melangkah maju dan berteriak lantang. Suara sombongnya menggema di seluruh ruangan. Woi, pengemis, kamu nyasar ya? Tempat kamu bukan di sini. Suasana mendadak hening. Semua mata menatap Raka dan menunggu reaksinya. Raka hanya tersenyum tipis. Dan kisah balas dendam penuh harga diri baru saja dimulai. Suasana di dalam aula mendadak berubah tegang. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri kaku di tengah ruangan, tepat di bawah pancaran lampu sorot yang tak sengaja seolah menelanjangi seluruh kekurangannya. Vano berjalan mendekat sambil tersenyum mengejek, disusul oleh tawa sumbang dari gerombolannya. Seriusan lo kesini? Vano melipat tangan di dada. Gue pikir cuma rumor kalau orang kayak lo masih berani muncul di depan kita. Kok nggak malu sih? Alana berdiri di samping Vano, tangan melingkar manja di lengannya. Tatapan matanya tak kalah menusuk, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Tuhan, dulu aja udah kere, sekarang tambah parah ya, ejek Alana. Ia mendekat, mencubit hidungnya sendiri seperti mencium bau busuk. Kamu mandi nggak sih sebelum kesini? Tawa semakin keras. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu layaknya hiburan gratis. Reza langsung berdiri di hadapan Raka, mencoba menjadi perisai. Vano, cukup. Kita ini semua sama-sama alumni. Nggak ada yang berhak ngerendahin siapapun. Bentaknya. Vano memutar bola mata. Reza, oh Reza, tetap jadi pembela si miskin, ya? Gue nggak heran sih. Ia menepuk pipi Reza dengan seolah meremehkan. Tapi ini bukan tempat buat gembel. Raka tetap diam. Senyumnya tak hilang, meski hatinya sebenarnya bergetar. Ia tahu, ini semua akan terjadi. Ia sudah siap menghadapi penghinaan. Tapi tetap saja, ada perih yang menusuk di dalam dada. Manusia, memang tak pernah berubah, batinnya. Seorang MC mendekat, wajahnya canggung. Maaf, Bapak Mas, kita ada dress code tertentu. Penampilan Anda, sepertinya tidak sesuai acara resmi seperti ini. Raka mengangguk pelan. Saya paham, tapi saya datang ke sini karena mau minta makanan sisa, kali. Celetuk salah satu alumni perempuan yang dulu selalu memperolok orang miskin. Tawa pecah lagi. Reza mengepalkan tangan dan hampir kehilangan kesabaran. Namun sebelum situasi makin panas, suara ketua panitia terdengar melalui pengeras suara. Untuk semua alumni, silakan menuju panggung utama. Kita akan memulai acara utama, penghargaan alumni inspiratif. Tamu-tamu langsung berhamburan ke depan panggung. Raka ikut terdorong ke satu sisi, terasing tetapi masih berdiri tegak. Vano menaiki panggung dengan percaya diri yang berlebihan. Teman-teman, sebentar lagi kalian akan lihat siapa alumni paling sukses di sekolah ini. Serunya dengan bangga. Alana bersorak paling keras. Banyak tamu bersiul setuju. Lihat tuh, ucap salah satu pria di dekat Raka sambil menunjuk ke panggung. Itu baru alumni yang beneran membanggakan sekolah. Bukan sampah kayak kamu. Reza hampir memukulnya. Tapi Raka menahan dengan satu sentuhan ringan di bahunya. Sudah, tidak perlu membalas, kata Raka lembut.
Tapi ada saatnya kebenaran bicara sendiri. Acara pun dimulai. Vano maju menerima penghargaan sebagai alumni bisnis sukses. Ia sengaja menyeletuk di mikrofon. Aku ingin berterima kasih pada semua teman yang selalu mendukung. Dan tentu saja, pada yang pernah meremehkan. Berkat mereka aku sadar aku bukan gembel yang tak berguna. Tawa kembali menggema. Tatapannya secara terang-terangan mengarah ke Raka. Raka tetap tidak menunduk. Ia justru menatap balik, tenang dan mantap. Vano semakin gemas melihat tidak ada rasa malu sedikit pun pada wajah Raka. Oh iya, biar lebih ramai. Vano berdiri di depan panggung dan menunjuk Raka. Aku undang sang pengemis ini naik panggung sebagai hiburan. Biar semua tahu masih ada alumni gagal di dunia ini. Naik, naik, naik. Sorakan dalam nada menghina menggema. Reza hendak menolak keras, tapi Raka menyentuh bahunya lagi. Tatapannya berubah tegas. Tak perlu khawatir, Za. Aku baik-baik saja. Dengan langkah pelan tetapi penuh wibawa yang tak seorang pun sadari, Raka menaiki panggung. Lampu sorot mengarah tepat padanya. Kasih pidato, dong, teriak seseorang. Gimana rasanya hidup miskin? Tawa yang lain. Apa cita-cita kamu? Punya sandal baru? Ejek lainnya lagi. Alana mendekat dengan sebuah amplop tebal berisi uang cash. Ia menawarkannya ke wajah Raka dengan tatapan merendahkan. Nih, ambil. Kamu butuh, kan? Biar nggak kelihatan kayak sampah banget di sini. Amplop itu ia sodorkan tepat ke dada Raka. Semua orang menunggu Raka merebut uang itu seperti pengemis sungguhan. Namun, Raka tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap Alana, tatapan yang sulit dibaca. Lalu ia berkata pelan, namun jelas terdengar oleh seluruh ruangan. Aku tidak datang untuk meminta. Aku datang untuk melihat siapa yang masih punya hati. Amplop itu jatuh ke lantai. Berserakan. Dan untuk pertama kalinya, tawa mereka terhenti. Suara MC terdengar gugup. Baiklah. Untuk acara berikutnya kita akan mengadakan lelang barang kenangan sekolah. Vano tersenyum sinis. Oh, ini akan seru. Kita lihat seberapa miskinnya dia, di depan semua orang. Raka menatap panggung lelang itu. Dalam hatinya, ia tahu. Bagian terpenting dari rencana ini, baru saja dimulai. Lampu panggung kini berganti warna. Musik reuni kembali diputar untuk menghilangkan ketegangan yang baru saja terjadi. Namun bagi Raka, suasana itu tetap terasa sesak. Sorakan, ejekan, dan tatapan merendahkan itu masih terngiang di kepalanya. Reza berdiri di sampingnya, masih terlihat marah. Aku sumpah, tingkah mereka sudah lewat batas. Kalau kamu izinkan, aku? Zah, potong Raka tenang. Jika aku marah kurasa sejak tadi aku sudah pergi. Tapi aku masih di sini. Ia menatap panggung lelang yang mulai dipersiapkan panitia. Aku datang untuk sesuatu. Dan aku tidak akan pergi sampai itu selesai. Reza menghela napas panjang. Ia tahu betul bahwa jika Raka sudah bicara seperti itu, tidak ada yang bisa mengubah keputusannya lagi. Tepat sebelum lelang dimulai, Alana berjalan mendekat. Suara langkah high heels-nya terdengar jelas di tengah keramaian. Semua yang melihat langsung membentuk jarak, seolah memberi jalan untuk ratu yang akan menghakimi rakyat jelatanya. Raka terdiam, tubuhnya membeku seketika. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang rumit. Dulu, hanya dengan melihat Alana tersenyum saja ia bisa bahagia seharian. Tetapi kini, tatapan perempuan itu justru menjadi sumber luka. Alana berhenti di hadapannya. Ia menatap Raka dari ujung kaki hingga kepala, lalu tersenyum miring. Jadi, ini kamu sekarang? Masih sama seperti dulu. Hina, ucapnya tanpa sedikit pun keraguan. Reza hendak membalas, tetapi Raka menahan lagi. Aku baik-baik saja. Alana, jawab Raka pelan. Alana mendengus ringan. Jangan sok kuat. Aku tahu kamu tersinggung karena aku menyodorkan uang tadi. Ia menyibakkan rambut panjangnya dengan angkuh. Tapi kamu harus sadar diri. Kamu itu bukan siapa-siapa. Raka menatap mata Alana, mencoba mencari sedikit saja sisa kebaikan yang dulu pernah ia kagumi. Tidak ada. Yang tersisa hanya arogansi.
Aku dulu menganggapmu orang yang lembut, ujar Raka pelan. Aku kira waktu bisa membuatmu lebih baik. Ternyata aku salah. Alana mengerutkan kening. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Vano datang menghampiri, menyeringai. Biar aku jelasin ya, Lan. Dia itu cuma sampah yang kebetulan pernah sekolah sama kita. Nggak pantas dapat perlakuan istimewa. Ia kemudian mendekati Reza dengan tatapan mengejek. Dan kamu, Zah, kalau kamu terus berteman sama si gembel ini, kamu pun bakal dianggap sama rendahnya. Reza mengepalkan tangan erat-erat. Urat di pelipisnya menegang. Tapi sebelum meledak, Raka kembali meredamnya dengan tatapan menenangkan. Aku nggak butuh kalian menghormatiku, ucap Raka. Aku hanya ingin lihat, apakah di reuni ini masih ada seorang teman yang tidak memandang manusia dari harta. Kalimat itu membuat banyak orang di sekitar menunduk merasa tersindir. Namun Alana dan Vano tetap tertawa. Seakan kata-kata itu hanya angin. Lucu banget. Vano menepuk bahu Alana sambil tertawa. Kayaknya dia lagi akting jadi orang bijak. Tapi tetap aja, bau miskinnya kecium banget. Alana lalu meraih selembar foto besar dari meja tamu. Foto para alumni angkatan mereka. Ia menunjukkan foto itu tepat di wajah Raka. Lihat ini baik-baik, serunya. Nama kamu bahkan gak ada di daftar undangan cetak. Ia lalu menyodok dada Raka dengan foto tersebut, sampai pria itu sedikit terdorong ke belakang. Kamu itu cuma masa lalu yang memalukan. Aku bahkan malu pernah satu sekolah sama kamu. Dengan penuh penghinaan, Alana meremas foto itu dan melemparnya ke lantai, tepat di bawah kaki Raka. Langkah-langkahnya menjauh, high heelsnya bergema sombong. Tinggal Raka di sana, berdiri diam, menatap foto yang kini terinjak-injak oleh sepatu para tamu. Nomor lelang 1. Kita buka dengan barang yang sangat bersejarah. Suara MC memecah keheningan batin Raka. Semua menoleh ke arah panggung. Barang ini adalah medali emas Olimpiade Matematika milik salah satu siswa terbaik kita dulu. Ruangan bergemuruh. Semua ingat siapa pemiliknya. Raka pun ingat. Itu adalah satu-satunya kebanggaan terbesar yang ia miliki saat SMA. Ia menyentuh dadanya perlahan. Ada rasa yang selama ini ia kubur, muncul kembali. Rasa sakit. Karena dulu tidak ada yang peduli atas prestasinya kecuali Reza. Medali ini akan kita lelang. Harga awal, 5 juta rupiah. Vano langsung mengangkat tangan. 10 juta. Tawa mengiringinya. Iya sengaja. 20 juta. Seru alumni lain. 50 juta. 100 juta. Harga terus melesat. Bukan karena nilai kenangan. Tapi karena mereka ingin memastikan Raka tidak pernah mendapatkannya kembali. Vano berdiri dan mengangkat tangan lagi. Suara lantangnya menjadi pusat perhatian. 1 miliar rupiah. Sorakan dan tepuk tangan menggema. Vano melirik Raka dan menyeringai puas. Berani lawan aku? Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap medali itu lekat-lekat. Benda kecil yang menjadi simbol perjuangan beratnya dulu, dihancurkan oleh tawa orang-orang yang kini mempermalukannya lagi. Namun, dalam tatapan itu muncul api yang selama ini ia pendam. Ia melangkah ke depan. Dengan suara tenang namun menusuk, Raka berkata, kalau perlu, aku bayar 3 kali lipat dari harga terakhir. Semua terdiam. MC terpaku. Vano membelalak. Berapa kamu bilang? Suaranya bergetar. Raka berdiri tegap. Untuk pertama kalinya, karismanya terlihat jelas. 3 miliar. Aula sunyi seketika. Detak jantung Raka pun bergema jelas di dalam dada. Dan itulah detik pertama, di mana semua orang mulai menyadari. Mungkin, gembel ini bukan sembarang gembel. Kata-kata itu, 3 miliar, menggema begitu keras hingga membuat seluruh suasana pesta seakan berhenti bernapas. Bahkan musik yang mengalun dari speaker gagal menutupi keterkejutan para tamu. Raka berdiri tegak di tengah aula. Wajahnya datar namun ada aura berbeda yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Aura seseorang yang punya kuasa, meski menyamar dalam pakaian lusuh. MC yang berdiri di dekat mikrofon terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tergagap mencoba memastikan. T3 miliar. Pak, Mas, Anda yakin?
Raka hanya mengangguk pelan. Saya membayar penuh malam ini juga. Tidak perlu dicicil. Kata-kata itu seperti tamparan telak bagi Vano. Ia melangkah maju, berusaha menutupi rasa terkejut yang jelas terpampang di wajahnya. Gegedor harga segitu. Cuma buat medali usang? Kamu pikir bisa gagah-gagahan di depan gue pakai angka sebesar itu? Ia tertawa kering. Namun tak ada yang ikut tertawa bersamanya. Orang-orang justru mulai saling berbisik, menatap Raka dengan pandangan penuh tanda tanya. Dari mana pengemis ini bisa punya uang sebesar itu? Reza di samping Raka terperangah. Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya. Ia tahu Raka punya alasan kuat untuk semua ini. MC kembali berusaha menjaga wibawa acara. Baik. 3 miliar rupiah. Dari, siapa nama Anda? Raka menatap MC dengan sorot mata dalam. Raka Adi Pratama. Bisikan-bisikan semakin kuat. Nama itu terdengar familiar bagi sebagian orang. MC melihat daftar di tangannya, lalu matanya melebar. Ia memandang Raka dengan wajah kebingungan bercampur terkejut. Saudara Raka Adi Pratama? Pemilik. Vano buru-buru meraih mikrofon dan memotong. Cukup. Jangan sebut nama itu. Bentaknya panik. Semua mata kini terpaku pada Vano. Reaksi yang aneh. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak boleh diketahui yang lain. Raka melangkah mendekat ke sisi panggung tempat medali itu dipajang. Tatapannya melembut saat melihat benda yang pernah begitu berarti untuk dirinya dan almarhum ibunya. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuhnya, ketika tiba-tiba Vano menarik medali tersebut dengan kasar. Tunggu dulu, katanya lantang. Kalau kamu mau beli ini, kamu harus cocok dengan syarat gue. Ruangan mendadak riuh lagi. Raka memiringkan kepala sedikit. Syarat. Vano tersenyum sinis. Lo mau sok kaya di depan semua orang? Boleh. Ia lalu mendekat, menepuk-nepuk medali di tangannya. Tapi gue pengen lihat. Lo berlutut dulu di depan gue. Suara lelaki itu meluncur begitu dingin dan menusuk. Sorakan dan ejekan kembali tumpah dari para tamu. Wah, cocok tuh buat gembel. Berlutut aja. Kan biasa. Gue mau lihat dia sujud kayak waktu dia minta sisa makanan. Reza langsung maju, menatap Vano dengan mata menyala. Kau sudah gila. Ini sudah keterlaluan, teriaknya. Vano mendorong Reza keras hingga hampir jatuh. Diam lo. Ini bukan urusan lo. Raka menahan Reza sebelum sahabatnya itu benar-benar menghajar Vano. Tenang, Za. Ia kemudian menatap Vano tepat di mata, tanpa rasa takut sedikit pun. Kalau aku menolak? Tanya Raka dingin. Kalau lo menolak, jawab Vano sambil melambaikan medali itu, gue langsung buang medali ini ke tempat sampah. Dan biar semua orang lihat, perjuangan lo dulu gak ada nilainya sama sekali. Alana di belakangnya cekikikan, jelas menikmati penghinaan itu. Kamu cuma akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Jadi, apa pilihanmu? Gengsi? Atau harga diri palsu yang dari dulu kamu bangga-banggain? Semua tamu menunggu dengan napas tertahan. Raka memejamkan mata sebentar. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan ibunya tersenyum memegang medali itu dulu, sambil berkata, bangkit bukan berarti kau harus merendahkan dirimu. Harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Raka membuka mata. Tatapannya kini berubah, dingin dan tajam seperti pisau. Tanpa perlu berpikir lama, ia mengambil keputusan. Aku tidak akan pernah berlutut pada orang yang tidak tahu arti sebuah perjuangan. Jawabannya terdengar lantang. Tegas. MC sampai terdiam. Ruangan mendadak sunyi. Sebelum akhirnya pecah kembali dalam teriakan dan cemoohan. Hahaha. Dengar itu. Dia menolak. Gembel sombong. Ya udah buang aja tuh medalinya. Vano mendongak penuh kemenangan. Ia mengangkat medali itu tinggi-tinggi. Baik kalau begitu. Bersiaplah melihat sejarah terhina dalam hidupmu. Ia mengayunkan tangannya ke arah tong sampah yang tak jauh dari panggung. Tetapi sebelum medali itu benar-benar terlempar, suara tegas dan berwibawa menggema dari arah pintu masuk aula. Berhenti. Medali itu bukan untuk tangan kotor sepertimu. Semua menoleh. Tampak dua pria berbadan tinggi tegap dengan setelan formal memasuki aula. Mereka memegang tablet dan earphone,
jelas seperti pengawal pribadi. Di belakang mereka, seorang wanita elegan yang tampak seperti asisten pribadi membawa sebuah koper hitam. Dan seluruh fokus ruangan kini terpusat pada mereka. Lalu pada Raka, yang tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Bukan lagi sebagai gembel, melainkan seseorang yang sangat berbeda. Misteri Raka akan segera terungkap. Suasana dalam aula reuni itu mendadak berubah tegang. Musik masih mengalun, namun kini terdengar jauh, seakan tenggelam oleh rasa penasaran dan keterkejutan semua orang. Para tamu saling pandang, berbisik penuh prasangka, dan menatap Raka yang berdiri dengan pakaian lusuhnya. Sementara itu, pengawal berpakaian hitam yang barusan masuk melangkah dengan penuh hormat. Ia berhenti tepat di depan Raka dan membungkuk sedikit. "Mohon maaf, Tuan Raka," ucapnya dengan suara tegas namun penuh hormat. "Kami terlambat menjemput Anda." Kalimat itu meledakkan seluruh ruangan. "Tuan," kata itu bergema di kepala semua orang. Kata yang tidak pernah mereka bayangkan akan tertuju pada gembel bau sampah, seperti Raka. Sandra, yang tadi begitu percaya diri sebagai pusat perhatian, kini hanya bisa ternganga. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. "Tuan, Raka?" Gumam beberapa orang tak percaya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap sekeliling dengan sorot mata yang tak lagi lemah atau pasrah. Tatapannya tajam, seperti seseorang yang terbiasa memimpin dan mengambil keputusan besar setiap hari. Nadia, yang berdiri di sisi Raka, merasa jantungnya berdegup cepat. Ada sesuatu yang selama ini ia curigai, tapi ia tidak pernah membayangkan kebenarannya sedekat ini. Pengawal itu melanjutkan, "Kami telah menyiapkan mobil terbaik untuk Anda, Tuan. Dan direktur perusahaan menunggu perintah lanjutan Anda." Raka menoleh perlahan. Suaranya tenang namun tegas, berbeda jauh dari sosok yang mereka hina barusan. "Kalian tunggu di luar. Aku akan menyelesaikan sesuatu dulu di sini." "Baik, Tuan." Para pengawal menunduk hormat, lalu mundur. Semua alumni menatap Raka dengan campuran takut dan bingung. Sandra bahkan melangkah mundur satu langkah. Ketakutan menggantikan kesombongan yang baru saja ia pamerkan. Pembawa acara mencoba mengendalikan keadaan, meski suaranya terdengar bergetar. Ternyata kita kedatangan salah satu alumni yang sangat spesial." Sorot semua kamera kini mengarah pada Raka. Mereka ingin jawaban. Mereka ingin tahu siapa dia sebenarnya. Raka menghela napas panjang. "Kalian penasaran, bukan?" Suaranya menggema jelas. "Kenapa seseorang sepertiku muncul di acara reuni ini?" Tidak ada yang berani bersuara, tapi rasa ingin tahu mereka berteriak lebih keras dari apapun. "Dulu," lanjut Raka, "aku adalah anak paling miskin di sekolah ini. Aku sering kelaparan. Seragam lusuhku selalu jadi bahan ejekan. Aku dipukuli, ditertawakan, dianggap tidak layak berteman dengan kalian." Tatapannya berhenti pada Alana dan gengnya. Mereka menunduk, wajah tertampar rasa malu. "Aku pergi dari kota ini dengan hanya uang receh di saku. Tidak ada keluarga, tidak ada dukungan, hanya harapan kecil bahwa aku bisa bertahan hidup." Beberapa alumni yang dulu diam namun pernah menyaksikan penderitaan Raka, kini terlihat bersalah. "Tapi dunia berputar," lanjut Raka, matanya menyala tajam. "Aku membangun usaha dari bawah. Satu kegagalan tak membuatku menyerah. Satu penghinaan tak membuatku berhenti. Dan hari ini..." Ia mendekat ke panggung, berdiri tegak di tengah cahaya lampu yang menyorotnya. "Aku kembali." Bisikan penonton semakin keras, tak percaya, takut, kagum bercampur jadi satu. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus terharu. Ia tahu, Raka bukan orang sembarangan. Tapi ia tak pernah membayangkan sebesar ini. Raka kemudian menatap Alana, tepat ke matanya yang mulai berkeringat dingin. "Sejak tadi, kamu sangat bangga mempermalukanku," ucap Raka datar namun menusuk. "Tapi ironis, karena bisnis kosmetikmu, Alana Beauty Group, sebagian kepemilikannya adalah milikku." Alana seperti jatuh dari langit. Nafasnya tercekat. Apa maksudmu?" Raka mengeluarkan selembar dokumen dari tas lusuhnya dan mengacungkannya kepada semua orang. "Aku adalah investor utamamu. Aku menyelamatkan bisnismu dari kebangkrutan 2 tahun lalu. Kalau aku tarik dana itu sekarang..."
Ia menatap Alana dengan tatapan dingin mematikan. Bisnismu tidak akan bertahan bahkan 1 minggu. Gedebuk. Alana jatuh terduduk. Air mata mulai mengalir. Entah karena takut atau malu. Semua orang terdiam. Tak ada lagi yang berani memandang rendah Raka. Raka menarik napas terakhir sebelum menyudahi kalimatnya. Inilah pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah mengukur manusia dari penampilannya. Lampu menyala terang. Seluruh aula membeku. Dan tepat di saat itulah, panggung balas dendam Raka baru saja dibuka. Sorotan lampu panggung jatuh tepat ke arah Raka. Di tangannya kini tergenggam sebuah medali emas yang telah memudar warnanya. Bukan karena emasnya menurun kualitas, tapi karena kisah yang ia bawa dulu penuh air mata. Raka mengangkat medali itu tinggi, semua orang terdiam. Medali ini. Suaranya terdengar berat, mengandung ribuan luka yang tersembunyi. Dulu aku mendapatkan ini sebagai siswa terbaik. Beberapa orang tampak saling pandang, pura-pura tidak tahu padahal dulu mereka yang mencemooh prestasi itu. Aku diundang ke panggung seperti ini juga, lanjut Raka. Tapi bedanya, setelah turun panggung, seseorang menendangku hanya karena aku tidak punya sepatu mahal. Tatapannya mengarah lurus pada Vano. Vano menelan ludah, tapi tetap berusaha terlihat berani. Itu cuma masa lalu, Rak. Nggak usah dibawa-bawa. Raka tersenyum tipis. Masa lalu. Ya? Luh. Karena setiap tindakanmu di masa lalu, justru membentuk siapa aku hari ini. Ia menatap seluruh ruangan. Dulu aku diremehkan karena miskin. Kalian bilang aku tak akan jadi siapa-siapa. Dan hari ini, kalian membuktikan bahwa hinaan kalian tak pernah berubah. Semua orang menunduk. Ada yang menggigit bibir, ada yang gemetar, ada yang ingin kabur dari rasa malu sendiri. Tapi Reza, satu-satunya yang berdiri sedikit lebih dekat dengan dada tegap. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan Raka. Raka memandangnya. Pandangan yang penuh rasa syukur dan persaudaraan. Tapi, suara Raka melembut. Selalu ada yang melihat hati, bukan harta. Reza mengerjap. Tak menyangka akan disebut. Reza adalah satu-satunya alasan aku masih percaya manusia bisa baik tanpa pamrih. Reza menunduk, suaranya lirih. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan teman. Tidak, Res. Raka maju dan memeluk sahabatnya itu erat. Pelukan dua laki-laki yang pernah sama-sama kelaparan, sama-sama dihina, tapi masih punya hati. Penonton terdiam, beberapa mulai terharu. Raka melanjutkan dengan suara tegas namun hangat. Reza, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku ingin kau bergabung denganku. Bukan sebagai bawahanku. Raka menatap matanya dalam. Tapi sebagai direktur di perusahaan milikku. Seluruh ruangan langsung heboh. Direktur? Tunggu, perusahaan sebesar apa? Apa-apaan ini? Reza terbelalak. Raka, kamu serius? Aku cuma kerja serabutan selama ini. Dan aku butuh orang yang jujur, Res. Raka menepuk bahunya. Kejujuranmu yang membuatmu jauh lebih mahal dari semua mereka yang berjas mewah tapi berhati busuk. Reza menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya pengorbanan kecil yang dulu dianggap tak berarti, kini membawanya ke keajaiban besar. Namun tidak semua ikut berbahagia. Vano mengepalkan tangan. Wajahnya merah penuh dengki. Kenapa harus dia? Aku lebih pantas. Aku kaya, aku punya jabatan, aku terkenal. Vano berteriak histeris. Raka menatapnya sambil mengacak napasnya pelan. Kau terkenal karena kesombonganmu. Lalu ia mendekat sedikit. Dan kau kaya karena aku biarkan perusahaan tempatmu bekerja terus hidup. Vano terdiam, mulutnya gemetar. Jika aku menarik investasiku. Raka menatapnya seperti raja yang menilai rakyatnya. Kamu bukan siapa-siapa. Tawa kecil terdengar di antara tamu. Vano memerah penuh malu dan marah. Ia menuding Raka, kita lihat saja nanti. Aku nggak takut sama kamu. Raka hanya menjawab dengan senyuman dingin. Percaya aku, Van. Kamu justru akan sangat ketakutan. Setelah semua gempar itu mereda, Raka menatap panggung, tepat di papan besar bertuliskan. Reuni Akbar Alumni.
Untuk mengingat masa kejayaan. Raka menghela napas dan berkata lantang. Masa kejayaan? Aku tidak pernah merasa berjaya saat berada di sini. Ia menatap semua yang hadir, seolah menilai harga diri mereka satu persatu. Tapi aku berjanji, aku akan kembali ke sekolah ini. Dan ketika aku kembali, tatapannya berubah sangat tajam. Aku akan memastikan nama-nama penghina akan terukir selamanya sebagai bukti bahwa kesombongan tidak membuatmu lebih tinggi, hanya membuat jatuhmu lebih sakit. Para pengawal mendekat, memberi hormat. Raka menepuk bahu Reza. Ayo, kita pulang. Kita punya masa depan untuk dibangun. Reza mengangguk sambil menyeka air mata. Mereka berjalan keluar aula, sementara Vano menatap kepergian Raka dengan mata penuh dendam hitam. Dan di sanalah, pertarungan harga diri dan kehormatan baru benar-benar dimulai. Sorotan kamera dan bisikan keheranan masih memenuhi ruangan reuni akbar itu. Semua mata memandang ke arah Raka yang kini berdiri tegak, memegang medali emas yang tadi diberikan panitia untuknya. Aura dirinya sudah tidak lagi seperti pria berpakaian lusuh yang diremehkan. Kini, setiap gerakan dan tatapannya memancarkan wibawa seorang pemimpin besar yang selama ini ia sembunyikan. Vano yang sejak awal menjadi paling lantang meremehkannya kini benar-benar tak mampu menyembunyikan rasa takut. Keringat dingin menetes di pelipisnya, terlebih ketika mendengar pelayan menyebut nama perusahaan yang dimiliki Raka. Semua orang tahu, itu adalah grup holding besar yang selama ini mendominasi berbagai sektor bisnis nasional, dari teknologi, properti, hingga energi. Langkah gugup Vano terdengar ketika ia maju mendekati Raka. Raka, gue minta maaf, bro, ucapnya dengan suara bergetar. Senyum palsu terpaksa ia tarik di wajahnya yang mulai pucat. Gue dulu nggak tahu, kalau lo ternyata kaya raya. Seolah ingin menambah dramanya, Alana, mantan pujaan hati Raka yang dulu menolaknya mentah-mentah, ikut maju sambil memegang lengan Raka. Raka, kita kan pernah dekat dulu, katanya memelas. Semua cuma salah paham. Aku nggak pernah bermaksud jahat sama kamu. Aku cuma memilih yang kaya, potong Raka dingin. Alana langsung terdiam. Sorotan mata Raka begitu tajam, membuatnya menunduk tanpa mampu membalas. Raka menarik napas panjang, lalu berkata lantang agar seluruh ruangan mendengar. Lucu ya, kalian baru menghargai seseorang setelah tahu isi dompetnya. Semua alumni langsung terdiam. Penghormatan yang datang dari rasa takut bukanlah rasa hormat, lanjut Raka. Dan aku tidak pernah butuh pengakuan dari orang yang hanya memandang dari sisi luar. Raka menatap Vano dan Alana bergantian. Kalian mempermalukanku waktu aku tak punya apa-apa. Tapi sekarang saat aku di puncak, kalian ingin terlihat seolah teman dekat. Maaf, aku sudah belajar memilah manusia. Vano langsung turun gengsi. Kedua lututnya hampir saja menyentuh lantai. Raka, please bro, jangan. Cukup. Satu kata itu mengunci mulut semua orang. Raka lalu berbalik dan mengarahkan senyumnya pada Reza. Satu-satunya sahabat sejati yang selalu percaya padanya tanpa syarat. Reza, ayo pergi, kata Raka mantap. Pergi kemana, Ra? Tanya Reza bingung. Ke masa depan, jawab Raka. Kau yang akan ikut denganku sebagai direktur di perusahaanku. Bukan mereka. Mata Reza membesar terharu. Serius lo, Ra? Raka menepuk bahunya kuat. Siapa lagi yang pantas ada di sampingku selain orang yang berdiri bersamaku saat aku terjatuh? Tanpa menunggu lagi, Raka melangkah menuju pintu keluar. Para alumni yang tadinya menertawakannya kini serempak menyingkir, memberi jalan dengan wajah menyesal. Saat pintu utama terbuka, berderet mobil sport mewah sudah terparkir. Asisten dan bodyguard berpakaian rapi segera membungkuk menyambut kedatangan sang pemilik sebenarnya. Selamat malam, Tuan Raka, ucap salah satu asisten sambil membuka pintu mobil utama, sebuah hypercar yang harganya tidak bisa disebut sembarangan. Para alumni ternganga tak percaya. Gila, itu mobil limited edition. Beliau pemiliknya? Bisik salah satu dari mereka. Dan asisten itu, bukankah dia terkenal di majalah bisnis? Berarti, dia benar-benar seorang miliarder. Semua rasa congkak mereka runtuh dalam sekejap. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan yang terlambat.
Sebelum masuk ke mobil, Raka menoleh sekali lagi ke arah mereka dan berkata pelan namun menyayat hati. Kalau ingin tahu siapa teman sejati, datanglah saat kamu tidak punya apa-apa. Setelah itu pintu mobil tertutup. Mesin mengaum, dan konvo mobil mewah itu pergi meninggalkan hotel, meninggalkan semua kenangan buruk masa lalu. Reza yang kini duduk di kursi penumpang masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia menatap sahabatnya yang kini berubah menjadi seseorang yang sangat dihormati. Tetapi bagi Reza, Raka tetaplah Raka yang sederhana, murah senyum, dan penuh kehangatan. Raka menatap keluar jendela, senyum tipis terbentuk di wajahnya. Pembalasan terbaik bukan menghancurkan mereka yang merendahkanmu, melainkan naik setinggi mungkin hingga mereka hanya bisa menyesal. Dan malam itu, semua yang dulu menertawakannya, kini akhirnya tahu siapa yang sebenarnya paling berharga.